Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini kabarnya, sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memulai pembelajaran, untuk ketua kelasnya dimohon untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu absen dahulu siapa yang hari ini tidak masuk ya di kelas 7D ini. Untuk yang namanya dipanggil, tolong dijawab secara keras. Asabrina Istiqomah, Dimas Irawan, Fatika Fajriati, Haya Fauzia, Intan Melana, Lulu Nurjana, Nisa Mayang, Risa Kurniasari, Siti Mulyawati, Tia Kisti Maulana, Vivi Yunitasari, Wanda Sawitri. Oke, alhamdulillah semuanya hadir, tidak ada yang absen hari ini. Oke, hari ini semangatkah kalian? Masih pagi-pagi, apakah ada yang sudah mengantuk? Tidak ya, semoga hari ini semuanya diberi kesehatan, diberi kenikmatan semuanya, sehingga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bab 5 yang berjudul tentang apa? Sejarah berdirinya Damaskus. Oke, sebelum lebih lanjut lagi tentang materinya nanti seperti apa, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran pada hari ini itu seperti apa. Tujuan pembelajaran hari ini ada dua ya teman-teman semua. Yang pertama adalah dapat menjelaskan kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus dalam bidang pemerintahan. Nah, di sini tadi sudah bilang Bani Umayyah di Damaskus. Berarti sudah sedikit mengetahui ya, kalau Damaskus itu berarti nama daerah. Dalam berbagai bidang, di sini bidangnya ada 6. Yang pertama tentang pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah dapat membuat bagian timeline perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah sehingga dapat memetik nilai Islami dari kemajuan peradaban tersebut. Kita jangan pernah melupakan tentang sejarah. Kita jangan hanya meminta untuk enaknya saja, tapi kita harus mempelajari, kita harus memetiknya secara langsung, gitu ya. Oke, kita lanjut materi saja. Yang pertama ini adalah sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Mungkin buat kalian yang bertanya-tanya, Bani Umayyah itu apa? Ibu bacakan ya. Bani Umayyah adalah sebuah dinasti yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abd Manaf setelah masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Muawiyah menjadi khalifah pertama Bani Umayyah yang ibu kotanya adalah Damaskus. Nah, sudah jelas ya. Tadi dikatakan bahwa Damaskus adalah sebuah ibu kota. Kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama yang mengubah pemerintahan dari demokratis menjadi kepemimpinan yang turun-temurun gitu. Oke, pemimpinan yang demokratis itu tahu kan? Pemimpin yang dipilih oleh banyak orang. Dipilih atas dasar banyak orang yang memilih, ya sudah itu yang menjadi pemimpinnya. Tapi ternyata Muawiyah bin Abu Sufyan ini dapat mengubahnya dengan cara apa? Kepemimpinan yang turun-temurun. Artinya bila sudah dari keluarga A berarti akan kemudian dari keluarga selanjutnya lagi, anaknya, cucunya, sampai seterusnya. Pokoknya turun-temurun dari keluarga si A itu tadi ya. Di sini sudah bisa memahami? Oke, terus Muawiyah bin Abu Sufyan itu siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan adalah orang yang sangat berpengalaman dalam dunia politik, teman-teman semua. Sehingga makanya dia pintar ya untuk menarik perhatian orang-orang untuk oh ya sudah merayu mungkin agar pemerintahan ini, agar kepemimpinan ini diambil alih oleh keluarga dia secara turun-temurun. Mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut yang selanjutnya adalah tentang apa? Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa bidang ya. Jadi peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus ini dicirikan dengan berbagai kemajuan. Kemajuannya tadi di 6 bidang, sebutkan lagi. Yang pertama tadi apa? Pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan yang terakhir adalah tentang pendidikan. Oke, kita masuk dalam kemajuan di bidang pemerintahan. Nah, di sini ada struktur dan administrasi pemerintahan Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab, seperti pembagian wilayah kekuasaan menjadi provinsi serta terdapat lembaga dan departemen. Nah, ternyata di sini ada namanya pembagian wilayah ya teman-teman ya, yang kekuasaan menjadi provinsi serta terdapat lembaga dan departemen.
Provinsi yang dipimpin oleh gubernur didampingi oleh ada beberapa orang, sekretaris, seorang hajib yaitu seorang pengawal dan kepala rumah tangga istana. Kemudian ada sahib al-qorats yaitu pejabat pendapatan. Kemudian ada sahib al-syurtah yaitu pejabat kepolisian. Dan terakhir ada qadhi yaitu seorang hakim atau kepala keagamaan. Mungkin kalau kepala keagamaan di lingkungan kita namanya apa ini? Namanya ulama atau namanya ustadz, para ustadz gitu ya. Kemudian ada beberapa lembaga dan departemen seperti Al-Khatib yang bertugas untuk mengelola administrasi negara secara rapi dan baik untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian ada Al-Hajib yang mengatur pejabat atau siapapun yang ingin bertemu dengan khalifah. Jadi istilahnya dia itu sebagai semacam, kalau di sini mungkin sekretaris ya, sebagai orang yang mengatur pertemuan antara orang lain dengan bos, mungkin seperti itu ya. Kemudian terakhir ada Diiwan atau dewan gitu ya. Dari sini kan mungkin DPR, DPRD mungkin seperti itu. Kemudian kita lanjutkan tadi, kalau tadi sudah ada di kemajuan di bidang pemerintahan, yang kedua ada di kemajuan di bidang hukum. Dalam kemajuan hukum ada 3 badan yang dibentuk. Yang pertama adalah Al-Qadha, memiliki tugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Yang kedua ada Al-Hizbah, memiliki tugas menyelesaikan masalah kriminal, mungkin semacam kepolisian ya. Kemudian yang ketiga Al-Mazalim, memiliki tugas meninjau kembali kesalihan dan keadilan putusan hukum oleh kadi. Jadi kalau zaman dahulu ketika ada sebuah keputusan tidak hanya langsung diterima saja, tapi kita menyelidiki apakah ini sudah pantas, apakah ini sudah adil di mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Kalau zaman sekarang kan ya mungkin berbeda ya. Kalau sudah ketok palu, hakim sudah ketok palu, ya sudah selesai, kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tapi kalau dahulu ada yang namanya al-muzalim, yaitu orang yang apa tadi? Meninjau kembali. Jadi tinjau kembali apakah ini keputusan sudah benar, apakah seorang kadi atau seorang hakim tadi itu sudah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya gitu. Kemudian kita lanjutkan ke kemajuan di bidang sosial. Jadi hubungan antara bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini. Berkat hubungan ini lahir kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Dome of the Rock di Yerusalem merupakan salah satu bangunan monumen terbaik pada masa Bani Umayyah. Jadi adanya banyak hubungan orang-orang Arab dengan orang-orang lain itu di sini tadi ya, di bidang sosial. Karena apa? Dome of the Rock di Jerusalem merupakan salah satu bangunan monumen terbaik. Jadi mungkin di situ tempat bertemunya banyak orang gitu ya. Kita lanjutkan lagi pada kemajuan di bidang ekonomi. Nah, kalau di ekonomi pasti sudah jelas pada jalur apa? Perdagangan. Pada masa ini menjadi semakin lancar, pelabuhan dagang yang ramai dan makmur diantaranya adalah Basrah di Teluk Persia, begitu pula Aden. Pada masa ini juga dicetak mata uang khusus, pemberian gaji tetap, dan pengumpulan pajak. Nah, jadi sini sudah lumayan maju gitu ya, karena sudah dicetak mata uang yang khusus, kemudian ada pemberian gaji yang tetap gitu, dan kemudian ada pengumpulan pajak untuk kemajuan negara. Kemudian ada yang namanya kemajuan di bidang pendidikan. Dinasti Umayyah berjasa besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah, termasuk syair, sejarah, diskusi, dan akidah, serta pembelajaran lainnya. Ini ada banyak pembelajaran yang bisa digunakan sebagai masjid itu sebagai tempat pusatnya gitu. Tempat pusatnya untuk berkumpul, untuk belajar seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya semarak kajian ilmu di masjid. Kutab serta majelis sastra menjadi tanda perkembangan tersebut. Adapun beberapa cendekiawan muslim pada masa Bani Umayyah sebagai berikut. Ada 7 ya teman-teman. Yang pertama adalah Khalid. Khalid itu siapa? Ilmuwan yang pertama kali menerjemahkan buku-buku berbahasa Koptik dan Yunani tentang astronomi, kimia, dan kedokteran. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Abbas dan Atta bin Robah, orang yang pertama mendalami ilmu fikih di Mekah. Kemudian yang ketiga adalah Zain bin Sabit, yaitu sekretaris Nabi SAW yang menuliskan wahyu. Yang keempat ada Hasan al-Basir, Ibn Shihab al-Zuhri, dan Abdullah bin Mas'ud, yaitu tokoh otoritatif dalam bidang hadis. Jadi mereka yang mengembangkan tentang hadis-hadis tersebut ya. Kemudian ada Amir bin Syahril al-Syabi, yaitu ahli hadis dari Kufah. Kemudian ada Al-Khatal, penyair istana pada masa Abdul al-Malik. Kemudian yang terakhir ada Jarir dan Al-Farazidak, penyair istana pada masa Umar bin Abdul al-Aziz. Itu tadi di bidang pendidikan. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh.
yang sangat luar biasa ya. Kemudian kemajuan di bidang keagamaan. Sebuah masjid agung terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus dibangun pada masa Al-Walid dengan rancangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, ternyata ada Masjid Damaskus yang dibangun oleh Al-Walid ya teman-teman semua atas rancangan dari Abu Ubaidah bin Jarrah. Begitu pula kota baru yaitu kota Kairawan dibangun oleh Uqbah bin Nafi. Banyak ulama yang fokus pada kajian ilmu keagamaan seperti ilmu tafsir, hadis, dan hukum Islam. Setelah itu berkembang pula ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu agama, yaitu ilmu-ilmu bahasa seperti nahwu, bahasa, dan sastra. Imam mazhab yang hidup pada masa ini adalah Imam Hanafi atau Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Pada bidang tasawuf terdapat Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah. Dalam bidang hadis terdapat Umar bin Abdul Aziz. Dalam bidang tafsir terdapat Abdullah bin Abbas dari Madinah, Abdullah bin Mas'ud dari Makkah, Sa'ad bin Zubair, dan Mujahid murid bin Abbas. Itu tadi di bidang keagamaan. Dan bersama di bidang pendidikan tadi ada beberapa ulama-ulama, ada beberapa ilmuwan yang menguasai beberapa bidang ilmu tadi yang bisa dijadikan sebagai sumber dan patokan oleh umat muslim. Kemudian dari sejarah ini tadi kita harus mendapatkan nilai positif atau memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Apa saja sih hikmah dari mempelajari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus? Di sini Ibu tuliskan 8. Mungkin bisa dipahami, sekiranya juga bisa dihafalkan. Gitu ya teman-teman. Untuk yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu udah pasti. Dengan kita mengetahui sejarahnya, kita akan semakin meningkatkan keimanan kita. Kemudian yang kedua adalah mencontoh semangat menuntut ilmu. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang diderita, apapun yang sedang dialami, ya sudah, kita masih harus tetap memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Yang kemudian yang ketiga adalah mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam. Terus yang keempat, menguatkan persatuan dan kesatuan dan tidak membeda-bedakan warna kulit, negara, suku, bangsa, dan lainnya. Kalau dalam bahasa kita itu apa? Keberagaman. Kita jangan pernah membeda-bedakan tentang keberagaman. Dengan adanya keberagaman kita harusnya bersyukur, harus saling toleransi, bukan malah membedakan gitu ya. Kemudian yang kelima adalah memiliki semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara. Kemudian menumbuhkan tanggung jawab dan pelaksanaan tugas. Kalau kita punya tugas, kalau kita punya tanggung jawab harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Kemudian apalagi mencontoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Jadi ketika ada seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, yang sangat disukai oleh rakyatnya, kita jangan iri, kita jangan menghujat. Kita harusnya mencari nilai yang positif. Oh, ternyata orangnya seperti ini, berarti kita harus menirunya, gitu ya. Kemudian terakhir adalah menumbuhkan semangat cinta tanah air dan membangun bangsa. Itu juga yang paling penting. Seperti tadi Damaskus adalah sebuah ibu kota, berarti kita juga sebagai warga Indonesia juga harus menjunjung tinggi negara kita. Kita harus cinta pada tanah air kita, gitu ya. Sampai di sini materinya mudah dipahami apa tidak? Karena tadi tentang sejarah, semoga kalian tidak mengantuk ya. Ya ini Ibu buat secara ringkas dengan mudah dipahami. Semoga saja memang kalian benar-benar dapat memahami itu dengan baik, gitu ya. Oke, untuk semakin melihat ke pemahaman kalian, Ibu Guru punya tugas, yaitu tentang apa sih? Membuat ringkasan sejarah Damaskus dengan model mind mapping atau peta konsep. Nah, seperti itu. Jadi dibuat bagian-bagian, dibuat gambar dengan seindah mungkin, dengan sekreatif mungkin yang membuat kalian tuh ketika belajar tidak akan pernah bosan. Gitu ya. Dan minggu depan harus dipresentasikan di depan kelas. Dan alangkah lebih baiknya lagi kalau nanti bisa ditempelkan di depan kelas, kita bisa menilai satu sama lain teman-temannya itu, oh ternyata punya teman si ini seperti itu, pandangannya seperti ini gitu. Jadi kita sama-sama saling mempelajari itu. Gitu ya. Oke? Di sini ada pertanyaan apa tidak? Sebelum Ibu Guru akhiri pembelajaran pada hari ini. Apakah masih ada yang bingung tentang tadi Damaskus? Apa tadi Damaskus? Iya benar, sebuah nama ibu kota di sana ya gitu. Terus tadi ada namanya apa? Bani Umayyah. Nah, ada yang seperti itu juga. Jadi kita jangan terlalu membiasakan. Kita kan udah hidup zaman sekarang, Bu. Ngapain kita harus belajar tentang sejarah? Tidak boleh seperti itu. Kita masih tetap harus belajar tentang sejarah. Kita harus tahu, oh dahulu seperti apa, sehingga nanti kedepannya kita tidak akan salah jalan. Gitu. Sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan lagi? Ayo, siapa yang mau bertanya? Tidak usah malu ya. Baik,
Sekiranya tidak ada, mari akhiri saja ya, biar kalian semua juga tidak bosan. Oke, gitu saja. Baik, mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.